Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang berkhutbah menyaksikan seorang laki-laki yang berdiri di terik matahari membisu 1000 bahasa. Kemudian dia tidak berteduh sehingga Rasulullah SAW heran, ada apa gerangan dengan lelaki tersebut? Sehingga beliau menghentikan khutbahnya dan bertanya kepada para sahabatnya, apa gerangan yang terjadi pada lelaki ini? Para sahabat pun menjawab, hadza Abu Israil. Dia adalah lelaki yang disebut dengan Abu Israil. Dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdiri di terik matahari, untuk tidak duduk, untuk membisu dan berpuasa. Maka Rasulullah SAW ketika mendapatkan penjelasan ini, beliau segera bersabda, murhu falyaqud wal yatakallam wal yastadhil wal yutimma shaumahu. Segera perintahkan dia agar dia segera duduk, berteduh dan menghentikan apa yang dia inginkan dengan membisu dan melanjutkan nadarnya. Hadis ini, saudaraku seiman seakidah, menjadi satu pelajaran penting bagi kita bahwa dalam urusan ibadah bukanlah faktor marem, mantep, lebih keren, lebih hebat. Bukan. Urusan ibadah adalah mutaba'ah. Contoh, sebagaimana yang telah Allah tegaskan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang diajarkan oleh Nabi, maka jalankan. Namun apapun yang dilarang oleh Nabi, maka tinggalkan. Sehingga kalau suatu ibadah tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, walau terasa lebih mantep, lebih semarak, nuansanya lebih bernuansa ibadah, religius, atau apapun, namun selama tidak ada contohnya dari Nabi SAW, tidak diterima, tidak akan dibenarkan. Karena Abu Israil, walaupun dia berpuasa agar lebih terasa mantap, apa yang dia inginkan? Dia ingin puasanya lebih mantap dengan berdiri di bawah matahari, dengan tidak berteduh. Tentu puasanya lebih mantap, marem kata orang. Tapi ternyata oleh Nabi SAW tidak diterima. Diperintahkan Abu Israil untuk duduk, untuk berteduh. Karena memang Islam adalah ibadah, mengajarkan kita untuk beribadah, namun Islam tidak mengajarkan kita untuk menyiksa diri. Suatu hari ada kisah serupa, ada seorang lelaki tua yang bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah haji dengan berjalan kaki dari kota Madinah ke kota Mekah. Padahal dia sudah tua renta, badannya sudah membungkuk, fisiknya sudah lemah. Sehingga putranya yang merasa iba, ayahnya bernazar dengan nazar yang berat ini, terus mendampingi ayahnya berjalan menuju ke Mekah. Sehingga setiap ayahnya telah lelah dipapah oleh anaknya. Sehingga suatu di persimpangan jalan atau di satu perjalanan, Rasulullah SAW melintasi lelaki tua ini dan mengatakan, bertanya kepada putranya, apa yang terjadi pada ayahmu? Dia menjawab, dia telah bernazar untuk berhaji, berjalan kaki dari kota Madinah ke kota Mekah. Dia tidak mau menunggang kuda atau menunggang unta. Maka Rasulullah SAW memberikan satu jawaban penting yang harus kita ilhami, kita pelajari. Nabi mengatakan, innallah la ghaniyun an ta'dzibi abika nafsahu. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap sikap ayahmu yang menyiksa dirinya, membebani dirinya dengan sesuatu yang dia tidak kuasa lakukan. Murhu falyarkab wal yutimma hajah. Segera perintahkan dia agar menunggang unta atau kuda dan melanjutkan hajinya. Dari dua kisah ini kita mendapatkan satu pelajaran penting, bahwa urusan ibadah bukanlah urusan berat ringannya ibadah, namun muwafaqah. Sebagaimana yang Rasulullah SAW telah gariskan, man amila amalan laisa alaihi amruna. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, namun sayang tidak ada contohnya dari kami, maka sebesar apapun, seberat apapun, sehebat apapun, semantap apapun, kalau itu tidak ada contohnya dari kami, tidak akan Allah terima. Karena
Islam memiliki dua syahadat. Yang pertama syahadat la ilaha illallah dan yang kedua syahadat Muhammad Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah kandungannya ialah Anda memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali hanya beribadah dengan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam urusan ibadah yang kedua, syahadat kedua adalah syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya Anda meneladani, Anda meniru, menerapkan, mencontoh apapun teladan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga suatu ibadah, bila itu dicontohkan oleh Nabi SAW, maka akan bernilai ibadah. Namun bila ibadah itu tidak dicontohkan oleh Nabi, walaupun dahulu pernah dilakukan, namun bila telah dianulir tidak lagi akan bernilai ibadah. Contoh konkretnya misalnya, menghadap sholat ketika menghadap ke Baitul Maqdis ketika sholat. Pada awal Islam, sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu bernilai ibadah. Karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Nabi SAW telah berhijrah ke kota Madinah, berlalu 16 bulan, turunlah perintah, fawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Itulah kiblatmu. Sehingga sejak saat itu menghadap ke Baitul Maqdis tidak lagi bernilai ibadah, namun sudah menjadi tradisi semata, amal kebiasaan. Anda menghadap karena memang Anda sedang melakukan perjalanan ke sana, silahkan. Namun dijadikan sebagai ibadah, tidak. Anda sholat menghadap ke sana, tidak dibenarkan. Ketika Anda sholat ke sana, berarti Anda sholat tidak yastaqbilul kiblat, tidak menghadap ke kiblat, berarti sholat Anda ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima. Karena ibadah itu betul-betul hanya murni lillah dan ala nurin min Allah, sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal perpindahan kiblat, Allah mengatakan kullillahil masyriq wal maghrib. Urusan kalian diarahkan ke timur, ke barat atau kemana saja, sepenuhnya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang memerintahkan Anda, maka Anda lah mematuhi perintah tersebut. Kalau suatu amalan terasa mantap, terasa marem, gayeng, semarak, atau religius nuansanya, namun tidak ada contohnya dari Nabi, tidak akan diterima. Contoh sederhana, saya yakin ketika Anda sholat subuh, Anda memiliki semangat yang menggebu-gebu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin ketika Anda sujud, sedang Anda khusyuk, hati Anda betul-betul ingat Allah Subhanahu wa taala, mungkin mata Anda menangis meneteskan air mata. Namun apa boleh dibuat bila imam telah angkat kepalanya, Allahu Akbar, Anda suka atau tidak, Anda sedang khusyuk atau tidak, Anda harus mengikuti imam. Anda tidak boleh meneruskan sujud Anda. Ketika Anda meneruskan sujud Anda, walaupun Anda sedang khusyuk, sedang menangis, tidaklah diterima Allah Subhanahu wa taala. Anda harus segera bangkit untuk mengikuti imam. Rasulullah SAW telah menegaskan, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Artinya adanya imam itu adalah untuk dijadikan sebagai panutan. Fa idza kabbara fakabbiru. Bila imam telah mengucapkan takbir Allahu Akbar, Anda segera mengucapkan takbir. Ketika imam telah membaca alhamdulillah, al-Fatihah, fa idza qara'a fa ansitu. Kalau dia telah membaca, maka dengarkan. Rasulullah SAW mengatakan, fa idza raka'a farka'u. Bila imam telah rukuk, maka rukuklah. Tidak benar dengan alasan, oh saya bacaan suratnya belum selesai. Salat imamnya bacanya pendek, saya ingin baca yang panjang. Tidak. Ketika Anda nekat, walau dengan alasan karena ingin menyelesaikan bacaan, Anda membaca surat An-Naba, sedangkan imamnya membaca surat An-Nas. Tentu secara logika membaca surat An-Naba lebih panjang, lebih utama. Namun apa boleh dikata, bila imamnya telah ruku, Anda harus mengikuti imam. Demikianlah tuntunan Nabi. Tidak boleh Anda merekayasa, kita hanya menuruti standar mantep, marem, gayeng, atau kata orang Jawa, atau mungkin lebih religius, lebih khusyuk, lebih mantap. Tidak, standarnya hanya ada satu, yaitu mutabah. Demikianlah tuntunannya. Karena marilah kita terus pelajari, terus kita tumbuhkan semangat pada diri kita untuk bisa semakin menyesuaikan diri, menjadikan Nabi SAW sebagai uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha yaumil akhir. Sungguh pada diri Rasulullah SAW terdapat uswah, teladan yang sangat indah bagi orang-orang yang benar-benar mengharapkan kehidupan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan di hari akhir. Karenanya saya akan katakan, izinkan saya berkata,
bila Anda benar-benar mengharapkan pahala dari Allah. Bila Anda mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan sukses di hidup di hari akhir, maka seperti kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah. Teladanilah Rasulullah SAW, niscaya Anda akan mendapatkan keridhaan Allah dan juga sukses di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.